Biarlah segala pujian kami, hormat syukur kami boleh naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selamanya, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untuk-Mu. Amin. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, semua tepuk tangan. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selamanya, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Amin. Oh, haleluya. Mari semua coba naikkan pujian ini sama-sama, katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur. Come on. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selamanya, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, memuliakan. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengar firman pada pagi hari ini. Biar kiranya firman yang akan kita dengar boleh menjadi jawaban buat setiap doa-doa kita. Dan menjadi kekuatan pengharapan yang baru. I worship you, Lord. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan bersama-sama, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Amin. diam di antara kita. Yes, Lord. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku
bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. I worship you, Lord. Firman jadi manusia, Amin. diam di antara kita. Yes, Lord. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Yesuslah juru selamat dalam kehidupan kami. Yesuslah terang bagi setiap langkah kami. Dan Engkaulah jalan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh pertemukan kami kembali di awal tahun minggu yang kedua. Tuhan kiranya hari ini Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu itulah yang menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu itu yang membangkitkan semangat kami. Firman-Mu itulah yang membuat hati kami penuh dengan damai dan sukacita. Dan firman-Mu itulah yang merubah kehidupan kami. Tuhan, kami buka hati kami supaya firman itu boleh kami terima dengan baik. Kami boleh tanamkan di hati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami menyambut dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami siap mendengar firman-Mu. Boleh sama-sama kita berkata? Berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan saudara. Silakan duduk, puji Tuhan, shalom. Baik saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini.
dengan judul tema yaitu adalah percaya dan berjalan dengan iman. Itulah tema kita di bulan Januari, saudara. Percaya dan berjalan dengan iman. Saudara, kita sudah buktikan berapa lama kita sudah percaya. Dan kita sudah buktikan juga selama kita berjalan dengan iman, fakta yang terjadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bertahun-tahun Dia pelihara. Bertahun-tahun kita boleh beroleh kesehatan dan sukacita sampai hari ini. Sehingga kita akan belajar saudara bersama-sama tentang percaya dan berjalan dalam iman. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi saudara, kita boleh belajar bahwa iman itu jikalau tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah iman yang kosong. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya bisa memiliki iman yang kosong? Apakah ketika kita pelayanan menjamin iman kita ini bisa bertumbuh atau tidak? Apakah ketika kita berkorban buat Tuhan, saudara, kita rajin melayani Tuhan, apakah itu tolak ukur iman kita untuk bertumbuh atau tidak? Banyak kerap kali saudara ketika orang melayani, ya imannya kosong. Ketika dia pergi gereja mungkin tidak connect, saudara. Ketika mungkin banyak yang pelayanan, mungkin imannya bisa kosong. Kenapa iman orang Kristen itu bisa kosong? Padahal dia punya iman. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi imannya itu kosong. Cuman satu jawabannya. Karena imannya tidak disertai dengan perbuatan iman. Bahkan saudara, kalau kita iman itu kosong dan diterus-teruskan, Alkitab mencatat kita adalah orang yang bebal di mata Tuhan. Mengerti firman, tahu iman, tetapi tidak dilakukan, itu orang bebal. Kalau orang tidak mengerti, tidak melakukan, itu bukan orang bebal. Tapi orang itu mengerti dan tidak melakukan, itu orang bebal. Jadi hari ini saudara, orang Kristen tidak cukup hanya memiliki iman dalam hidupnya. Dia harus menambahkan imannya. Itu perbuatan-perbuatan. Katakan amin dulu saudara. Iman itu harus ditambahi dengan perbuatan-perbuatan. Nah kita akan lihat saudara. Poin yang pertama. Bicara yaitu adalah dasar iman. Dasar iman. Iman kita itu didasari oleh apa? Dasarnya itu apa? Nah saudara, kita akan belajar bersama-sama saudara. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama saudara. Iman adalah dasar. Garis bawahi kata dasar saudara. Dari semua sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Iman itu adalah dasar. Saudara bicara dasar itu bicara fondasi. Fondasinya kuat, maka bangunan apapun itu akan bisa menjadi kuat. Tetapi kalau bangunan itu baik, bangunannya itu mewah, saudara. Bangunannya itu luar biasa. Tetapi kalau dasarnya tidak kuat, maka hanya tinggal menunggu waktu. Gedung itu akan rubuh. Sehingga penting sekali kita belajar mengenai dasar iman kita. Penting sekali kita boleh mengerti dasar iman kita itu apa. Dikatakan iman itu adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Saya percaya Bapak Ibu dan saya memiliki harapan-harapan. Memiliki harapan di tahun yang baru ini saudara. Memiliki harapan yang luar biasa. Memiliki harapan yang penuh dengan masa depan yang indah. Tapi ketika saudara berharap, saudara juga harus mendasarinya dengan benar. Jikalau kita berharap tidak memiliki dasar yang benar, maka harapan itu akan menjadi kekecewaan bagi hidup kita. Ketika kita menaruh harapan-harapan kepada Tuhan, sebenarnya ayat ini juga mengatakan kita harus menaruh dasar-dasar juga kepada Tuhan. Kerap kali kita fokus kepada harapan kita, kita tidak fokus kepada dasar iman kita. Sehingga harapan itu menjadi kekecewaan bagi kita. Ketika Tuhan tidak jawab doa kita, kita kecewa dengan Tuhan. Ketika Tuhan belum memberikan jalan bagi hidup kita, kita kecewa dengan Tuhan. Pertanyaannya bukan yang salah harapan kita, tapi dasarnya ini yang tidak kuat dan kokoh. Sehingga apapun yang kita harapkan, saudara harus percaya dasarnya pun kita harus persiapkan yang baik. Jangan berharap tanpa ada dasar iman yang baik. Jangan bangun rumah tanpa ada fondasi. Justru fondasinya kuat dulu, rumah itu bisa berdiri dengan baik. Jadi hari ini kita belajar saudara, bagaimana memiliki dasar iman yang kuat. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Di Alkitab dicatat dengan judul yaitu adalah 2 macam dasar. Dan ini khususnya dikhususkan untuk orang Kristen. Setiap orang yang mendengar perkataanku, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Orang yang mendengar perkataan Tuhan memiliki iman dalam hidupnya. Dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang mendirikan rumahnya di atas batu, saudara. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, orang punya iman, tipe yang kedua saudara. Dua-dua orang ini punya iman, mendengar perkataan, mendengarkan firman, punya iman. Tapi yang pertama melakukan, yang kedua tidak melakukan. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian hujan turun dan banjir datang, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hanya ada 2 macam dasar iman kita. Yang pertama ketika kita percaya kita melakukan. Yang kedua ketika kita percaya tidak melakukan saudara. Kalau Bapak Ibu lihat kedua dasar ini mengalami yang namanya badai dan hujan itu datang. Tapi yang membedakannya adalah dasarnya. Ketika dasar itu kuat saudara apapun goyangan mungkin
bisa menghancurkan rumah itu sebagian. Tetapi rumah itu tidak akan pernah bisa roboh karena dasarnya di atas batu. Nah, saudara yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan pun tidak lepas dari masalah hidup. Apalagi kalau kita hanya percaya, tidak ada perbuatan. Bukankah kita sedang mendirikan dasarnya di atas dasar yang tidak kuat? Saudara. Jadi hari ini saudara, hanya ada dua pilihan. Saudara percaya, puji Tuhan. Punya iman, puji Tuhan. Tapi hari ini sudahkah kita menjadi pelaku iman itu dalam kehidupan kita? Sudahkah kita ini menjadi bagian dalam tindakan iman yang kita percaya, yang kita belajar, saudara? Atau hanya sekedar percaya, tapi hidupnya tidak ada pertindakan untuk imannya itu sendiri. Sehingga dasarnya nggak kuat. Ujung-ujungnya orang itu akan meninggalkan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya kalau orang kecewa dengan Tuhan, saudara, bukan Tuhan yang salah. Kalau saya boleh bicara, dasar kita yang salah mengiring Tuhan. Percaya saudara, Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita, ada amin? Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, ada amin saudara? Tapi dasar iman kita untuk berharap itu yang tidak benar. Makanya iman itu dasar untuk kita berharap. Kalau kita ingin berharap, perbaiki dasarnya juga. Jangan berharap tanpa punya dasar yang baik. Jangan menaruh harapan kepada Tuhan kalau imannya tidak benar. Sehingga dasar itu penting saudara. Untuk kita renungkan bersama-sama. Ini mumpung awal tahun Bapak Ibu. Masih ada 357 hari. Untuk kita memperbaiki dasar kita. Saudara, tidak ada pilihan lain. Kita harus punya dasar iman yang benar. Bicara batu, saudara. Tadi saya sharing dengan 3 hamba-hamba Tuhan di mobil saya. Perjalanan habis di Davam, saudara. Saya bilang teman-teman saya, hidup kita ini ada 3 batu. 1, batu penjuru. Yaitu Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru hidup kita. Batu apa yang kedua? Batu loncatan. Supaya orang lain lihat kita menjadi batu loncatan, dia percaya kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, jangan pernah lupa, ada batu sandungan. Ketika orang melihat kita menjadi batu sandungan, ada 3 batu saudara. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi apa saudara? Batu penjuru. Ini adalah perkataan Petrus dan Yohanes ketika ditangkap oleh orang Saduki. Ditangkap oleh imam-imam. Dan diperhadapkan di persidangan Mahkamah Agung saudara. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas dan Alexander. Disidanglah Petrus dan Yohanes karena mereka membuat kegaduhan di kota itu. Membuat banyak mujizat, membuat banyak hal-hal yang hebat. Orang buta bisa melihat saudara. Akhirnya tidak sukalah mereka dengan Petrus dan Yohanes, ditangkaplah, diperhadapkan di Mahkamah Agung. Dan dengan lantangnya saudara dia berbicara, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang, yaitu kamu. Wah saudara, mengatakan kamu itu luar biasa. Butuh keberanian. Di depan imam besar. Di depan Mahkamah Agung. Dan Yesus telah menjadi batu penjuru
untuk kita semua. Yang saya mau katakan pada hari ini, saudara ketika membuang batu penjuru dalam hidupmu, sampai kapanpun Yesus tetap menjadi batu penjuru bagi umat manusia. Mau kita tinggalkan Tuhan, mau kita kecewa dengan Tuhan, mau kita itu sakit hati dengan Tuhan, sampai kapanpun Tuhan akan tetap menjadi batu penjuru dalam hidup manusia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kerap kali kita yang membuang Tuhan dalam hidup kita. Dasar imannya apa? Kalau batu penjuru itu sebagai dasar hidup kita, waduh saudara, maka saya yakin dan percaya, harapan yang kita harapkan, Tuhan pasti akan mendengar dalam hidup kita. Masalahnya dasarnya bukan batu penjuru. Bukan Yesus itu sendiri. Bukan firman itu sendiri, saudara. Makanya dasar itu penting Bapak Ibu. Untuk kita perbaiki bersama-sama. Untuk kita koreksi bersama-sama. Kalau kita berharap apa dasarnya dulu. Saya punya teman saudara cukup baik dengan saya. Yang baru saya layani saudara. Dia pelayan Tuhan. Cukup punya nama saudara. Menjabat jabatan yang cukup tinggi di gereja besar. 2 tahun tidak pelayanan. Saya tanya, kenapa tidak pelayanan? Saya kecewa dengan Tuhan. Saya tuh kaget. Saya tanya, Tuhan di mana salahnya? Tuhan di mana salahnya? Saya berdoa. Saya ke gereja. Saya melayani. Tapi Tuhan tidak pernah jawab doa saya. Waduh saudara. Saya itu bekerja buat Tuhan. Buktinya ndak ada. Semua tidak pernah dia pelihara hidup saya. Aduh saudara. Mendengar kata-kata itu hati saya langsung terhenyuh. Saya bilang sama dia begini. Apa sih dasar kamu mengiring Tuhan? Kalau dasar kamu mengiring Tuhan hanya bicara materi. Ya maka harapan itu ketika tidak dijawab, ya dia akan meninggalkan Tuhan. Kalau dasar kita itu bicara apa kesembuhan ketika belum disembuhkan. Harapan kita sembuh saudara. Belum disembuhkan, kalau dasarnya itu tidak baik, maka kita akan kecewa dengan pengharapan yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka hari ini berharap tidak salah, karena ada iman, pengharapan dan kasih. Beriman tidak salah. Yang saya mau tekankan hari ini, jadikan imanmu itu sebagai perbuatan-perbuatan yang nyata. Berharap baik, baik. Percaya baik, baik. Hiduplah yang baik. Berharap sehat saudara, imannya sehat, perbuatanmu harus sehat. Jangan berharap punya tubuh yang sehat, imannya dengan tubuh yang sehat, perbuatannya tidak mau hidup yang sehat. Maka harapan itu tidak akan pernah ada. Karena iman kita dasarnya tidak pernah ada perbuatan yang sehat. Bapak Ibu berdoa supaya sehat, tapi hidup yang tidak pernah olahraga. Hidupnya masih makan dengan sembarangan. Hidupnya sudah tahu kolesterol, masih makan yang cukup ya menaikkan nilai kolesterol saudara. Imannya sehat, harapannya sehat, perbuatannya juga harus sehat. Jadi hari ini saudara, mari. Kalau kita punya iman, kita punya pengharapan, perbuatan-perbuatan iman itulah yang kita lakukan hari ini sebenarnya. Maka Petrus, Yohanes saudara dengan lantangnya. Dia bukan hanya percaya, dia berjalan dengan Tuhan. Dia menyatakan perbuatannya. Akhirnya apa? Mereka tidak ditangkap. Mereka dilepaskan oleh imam besar. Tidak ditemui kesalahan sedikit pun dalam hidupnya. Maka dasar iman itu penting. Dasar apa iman kita mengiring Tuhan? Apakah firman itu sendiri? Apakah Yesus itu dasar iman kita?
atau bicara berkat dan kemakmuran, atau bicara kesembuhan dan lain sebagainya. Itu harapan. Tapi dasarnya harus benar dulu. Mengiring Tuhan bukan karena berkat. Mengiring Tuhan bukan karena kesembuhan. Mengiring Tuhan bukan karena mujizat. Mengiring Tuhan karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Itu dasar yang benar, saudara. Jadi ketika belum Tuhan tolong, kita tetap dalam Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Menunggu waktunya tepat dalam hidup kita. Dasarnya benar. Perbaiki fondasi bersama-sama di dalam Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Kemurnian iman. Poin yang kedua, kemurnian iman. Kita buka firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, bagaimana orang bisa berbahagia kalau dia berduka cita? Bagaimana orang bisa bergembira kalau dia sedang mengalami kesedihan dan tetesan air mata? Bagaimana bisa bergembira ketika hidupnya penuh dengan tantangan? Ayat yang ke-7 ini jawabannya, saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang dimaksud bergembira itu bukan karena duka cita kita. Yang dimaksud bergembira itu bukan karena persoalan hidup kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bergembiralah ketika imanmu dimurnikan oleh Tuhan. Kalau orang sedih, bagaimana bisa bergembira? Kalau orang kehilangan, bagaimana bisa bergembira? Kalau orang berduka cita, bagaimana bisa bergembira? Tapi lihatlah satu sisi, saudara. Kalau kita berduka cita karena tantangan hidup kita, kalau kita menangis karena cobaan yang Tuhan izinkan datang kepada hidup kita, bergembiralah karena iman kita dimurnikan Tuhan. Bergembiralah karena hanya dengan itu iman kita dimurnikan Tuhan. Bergembiralah karena iman kita selalu dimurnikan oleh Tuhan. Bukan karena keadaan hidup kita. Tapi iman kita yang dimurnikan Tuhan selalu, saudara. Bapak Ibu, dikatakan dengan jelas, emas yang murni itu harus diuji dengan api. Untuk menjadikan emas itu murni, harus diuji dengan api suhu yang tinggi. Dipisahkan antara logam dan emas murni. Baru jadilah emas yang murni. Untuk memurnikan iman kita, dibutuhkan juga api yang memurnikan iman kita. Bagaimana memurnikan iman kita? Hanya bertahan dalam cobaan, hanya berharap kepada Yesus, iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Emas yang murni dikatakan nilainya itu, saudara, jauh di bawah iman yang murni. Iman kita itu di atas emas yang murni. Tetapi hari ini orang menjual imannya hanya dengan emas yang murni. Bapak Ibu, harus dimurnikan. Dengan cobaan-cobaan. Dengan masalah hidup. Saya percaya saudara hari ini semua punya masalah hidup. Ada amin, saudara?
Semua punya masalah. Keluarga, keuangan, tantangan hidup, kesehatan, komunikasi. Semua itu punya masalah, saudara. Tapi ingat, jangan suka cari masalah. Kerap kali, saya percaya Pak Tuhan tolong, tapi hidupnya suka cari masalah. Selama tidak cari masalah, masalah diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Satu, bergembiralah karena iman kita dimurnikan Tuhan. Hari ini saudara, kalau bicara emas, itu saja di bawah iman kita jauh. Apa janji Tuhan? Kita lihat lagi saudara ayatnya. Ketika iman kita sudah murni di hadapan Tuhan. Ketika iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Apa janjinya? 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Sehingga, itu janji akibat. Akibat iman kita murni. Kamu memperoleh puji-pujian. Kamu memperoleh kemuliaan. Kamu memperoleh kehormatan. Tapi ingat, bukan hari ini. Tapi pada hari nanti Yesus menyatakan dirinya yang kedua kali. Puji Tuhan saudara. Ketika iman kita dimurnikan, Tuhan berjanji. Hidup kita akan dipuji-puji oleh Tuhan. Dihormati Tuhan saudara. Kita dimuliakan Tuhan. Bukan sekarang, ini masalahnya. Orang menganggap ketika imannya murni, hari ini dihormati. Bukan. Firman mencatat, kalau kita hari ini suka dihormati oleh orang, suka dipuji oleh orang, maka kita sudah mengambil bagian yang di surga, itu di bumi. Maka bagian surga akan berkurang, karena kita mengambil upahnya di bumi, saudara. Saudara percayalah hari ini, kalau iman kita semua dimurnikan oleh Tuhan, nanti Tuhan akan memuliakan hidup kita saat dia datang kedua kalinya. Dia akan menghormati kita. Dia akan memuji-muji kita. Hari ini jangan suka dipuji orang, saudara. Jangan suka dihormati orang. Jangan suka ditepuk-tepuk tangan orang. Saya pernah katakan, nyamuk itu paling sering mati karena tepuk tangan. Kalau kita suka ditepuk-tepuk tangan, hati-hati. Kita akan mati pelan-pelan. Inilah kemurnian iman. Ketika Anda bertahan dalam iman saudara, dimurnikan dalam iman, pegang janjinya. Mungkin secara duniawi kita tersiksa. Kita mungkin banyak perjuangan. Di surga Tuhan memuliakan. Tuhan memuji dan Tuhan menghormati kita. Lebih baik kita tidak dihormati orang, tapi Tuhan menghormati hidup kita. Ini janjinya saudara. Jangan mengambil upah hari ini. Jangan mengambil upah sekarang. Nanti upahnya akan ada dalam kehidupan kita. Saudara, saya ilustrasikan iman itu seperti kapal. Ya saudara, kapal. Kapal kalau dasarnya tidak benar, saya gambarkan kapal itu bocor. Kapalnya bocor saudara. Ketika kapal itu ada di lautan yang mungkin tingginya hanya 1 meter. Namanya kalau kapal bocor 1 meter gelombang pun dia akan tenggelam. Apalagi bicara yang puluhan, ratusan, ribuan meter. Yang 10 meter saja dia tenggelam. Tapi kalau iman yang benar, yang berharap pada Yesus, yang bergantung kepada batu penjuru. Ketika dia ada badai datang, dia akan ada di atas masalah hidup orang tersebut. Ketika badai tinggi, imannya kapalnya akan tetap di atas badai yang tinggi. Mau tsunami, mau berapa ratus meter kapalnya kalau itu sehat, maka kapal itu akan tetap bisa sampai tujuan dan tidak tenggelam. Kalau perbuatan, nah saya gambarkan perbuatan itu adalah orang yang mendayung di atas kapal itu. Jadi kapalnya sehat,
Yang satu mendayung, yang satu tidak mendayung. Saudara, ketika mendayung, saudara, mungkin kapal diombang-ambingkan gelombang yang besar. Kapal diombang-ambingkan masalah yang hebat. Kapal diombang-ambingkan dengan tantangan yang hebat. Percayalah, masalah itu tidak selamanya ada dalam hidup kita. Masalah itu punya akhirnya. Masalah itu punya selesainya, saudara. Ketika selesai, tidak ada badai, maka dayungan itu kita bisa samparkan kapal kita sampai tujuan hidup kita. Tapi ketika orang tidak mau mendayung, mau gelombang tenang, gelombang pasang, dia tidak mendayung, maka tidak sampai kepada tujuan hidupnya. Selama kita mendayung, ada masalah kita dayung, ada masalah kita dayung, cobaan kita dayung. Ketika semua selesai, maka dayungan itu akan menjadi ringan dan kita bisa sampai tujuan hidup kita hari ini. Bapak Ibu, hari ini sudah tidak ada jalan lain. Kalau kita tetap mendayung, iman kita dimurnikan, tujuan kita bisa raih. Maka saudara, tidak ada pilihan lain. Hanya dengan dasar imanlah yang benar kita bisa berharap. Hanya dengan dasar imanlah itu kita bisa panjatkan harapan kita kepada Tuhan. Dasarnya harus benar. Batu penjuru, Yesus sebagai dasarnya. Mari saudara, hari ini masih awal bulan. Nanti kita akan mengakhiri tahun 2022. Kalau dasarnya benar, saya percaya akhir tahun kita akan menuai dengan penuh dengan sorak-sorai. Asalkan dasarnya benar. Maka hari ini Bapak Ibu, mari milikilah dasar iman yang benar. Anggap itu karena pemurnian iman kita. Anggap itu untuk memurnikan iman kita, saudara. Berbahagia walaupun di tengah duka cita. Tapi hanya dengan kemurnian iman itulah kita nanti dihormati, dipuji, dan dimuliakan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat. Dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan itu bersatu, rukun, tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi di dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam kesehatannya, dan di dalam imannya mengiring kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang menerima berkat, dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saudara, engkau pulang menjadi berkat. Dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta ia akan menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus.
membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, menginsafkan dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.